Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita bersyukur malam yang indah ini, kasih sayang Tuhan boleh mengasihi kita. Minggu kedua sesudah Pentakosta, Tuhan berkenan memberkati kita. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa kita berdoa. Di malam yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh berkenan mengasihi kami, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, layakkan kami untuk membaca dan mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh dimampukan mengerti dan memahami akan karya kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan malam yang indah ini melalui kitab Kejadian, pasalnya yang ke-48, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manase. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu di atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikianlah Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manase. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manase." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, Yusuf adalah orang yang terpandang kedua di Mesir. Memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, memiliki segalanya dalam hidupnya. Ketika dia menjadi orang yang terpandang, kedua anaknya juga yang pasti, Efraim dan Manase, menjadi bagian dalam kehidupan Yusuf. Menjadi anak-anak yang terpandang, menjadi anak-anak yang juga memiliki kedudukan, menjadi anak-anak yang memiliki status sosial dalam kehidupan mereka. Tetapi itu semua tidak menjadi kesombongan bagi Yusuf dan juga anak-anaknya.
Karena dalam pembacaan firman Tuhan di ayatnya yang pertama, ada seseorang yang datang kepada Yusuf dan mengatakan bahwa ayahmu sakit. Nah, ayahmu sakit menjadikan Yusuf memiliki satu sikap. Sikap yang memang benar-benar ia pikirkan bahwa ini adalah kesempatan untuk ia bertemu dengan ayahnya. Ini adalah kesempatan bagaimana kerinduan yang selama ini ia miliki untuk berjumpa dengan ayahnya akan tertuangkan dalam pertemuan yang indah. Sehingga kesempatan ini Yusuf membawa kedua anaknya berjumpa dengan ayahnya Yakub. Kita tahu meskipun keadaan Yakub sakit, tapi juga Yakub memiliki satu kerinduan yang luar biasa untuk berjumpa dengan anaknya Yusuf. Karena ketika Yusuf berada di Mesir, dia tidak memiliki satu kesempatan untuk berjumpa dengan anaknya. Dan ini satu kesempatan yang memang harus dipergunakan. Dalam kelemahan tubuhnya sekalipun ia memiliki satu kekuatan. Kekuatan yang memang benar-benar menjadikan ia bisa untuk kuat berjumpa dengan seorang anak yang selama ini ia rindukan dalam hidupnya. Nah, kekuatan inilah yang menjadikan kebersamaan dan sukacita. Sehingga Yusuf boleh datang kepada ayahnya dan membawa anak-anaknya. Bahkan sang ayah mengatakan, bukan hanya aku dapat melihatmu, tetapi juga bagaimana aku bisa melihat anak-anakmu. Ini satu sukacita yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sukacita yang selama ini hilang, sukacita selama ini yang terputus, dan sukacita yang memang benar-benar tidak pernah hadir ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya di Mesir. Dan ini mari kita mau melihat ketika Yusuf datang membawa anaknya, dia sujud kepada bapaknya, dan sujudnya itu ia mau mengatakan, berikanlah berkat-Mu ayahku kepadaku. Nah, berkat ini yang diminta oleh Yusuf kepada Yakub. Dia tidak minta berkat yang lain. Dia tidak minta bagian-bagian hidupnya. Ia tidak minta bagian-bagian kekayaan yang selama ini ia sudah tinggalkan, yang selama ini ia tidak pernah peroleh dan selama ini tidak pernah rasakan. Dia tidak minta itu. Yang ia minta ketertundukan hati dan hidupnya, minta berkat supaya ayahnya memberkati. Sehingga di ayatnya yang pertama sampai pembacaan firman Tuhan kita di ayatnya yang ke-15, bagaimana Yakub memberkati dia dan juga kedua anaknya Efraim dan Manase. Itu di dalam pembacaan firman Tuhan ayatnya yang ke-17. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya juga meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandang tidak baik, lalu dipegang tangan ayahnya untuk memindahkannya di atas kepala Efraim ke atas kepala Manase. Ini mungkin yang pernah dirasakan oleh Yusuf. Dia tidak mau hak kesulungan yang dimiliki oleh anaknya Efraim jatuh kepada Manase. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub, dia sampaikan kepada Yusuf, aku tahu anakku, aku tahu apa yang kulakukan. Bukan kehendakku tetapi kehendak Allah yang kulakukan, karena Allah memilih setiap orang sesuai dengan kehendaknya. Allah menentukan berkatnya kepada orang-orang yang memiliki cinta kasih yang luar biasa. Allah memberikan haknya dan berkatnya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, ini kerendahan hati menjadi bagian dalam kedua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manase. Tetapi Yakub lebih memilih memberikan Manase penyilangan berkat, tangan kanan ke Manase dan tangan kiri ke Efraim. Mari kita lihat bersama-sama, apakah ini satu kesalahan? Apakah ini satu kesalahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yakub? Apakah salah? Yang seharusnya berkat itu kepada Manase diberikan kepada Efraim. Nah, dalam sejarah perjanjian lama kita juga boleh melihat bersama-sama bagaimana Allah juga memberikan berkat, menerapkan berkat Ishak dan bukan Israel. Memberikan berkat Yakub dan bukan Esau. Yusuf dan bukan Ruben. Efraim dan bukan Manase. Bahkan Gideon bukan kakak-kakaknya. Atau juga Daud atas kakak-kakaknya. Seperti firman Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan kita di ayatnya yang ke-16. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah yang memberkati orang-orang muda ini. Nah, jadi anak-anak muda,
anak-anak muda yang dipakai oleh Allah untuk mereka meneruskan berkat Tuhan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa dalam perjalanan keturunan Yakub bersama Yusuf dan juga anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kisah ini memberikan pengajaran dan menunjukkan bahwa apa yang dipandang oleh manusia yang pertama, hak yang sulung, bukan berarti bahwa itu juga pertama di hadapan Allah. Atau manusia memandang bahwa ini adalah anak kedua, diremehkan, tidak dianggap. Belum tentu juga itu tidak dianggap dan tidak diremehkan di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita lihat bagaimana Yusuf mempersiapkan. Ketika ayahnya menopang tangan buat si sulung, bukan berarti bahwa Yusuf memberikan haknya kepada anaknya yang sulung. Tetapi Allah mau merencanakan dalam kehidupan berkat kepada yang bungsu dan juga berkat kepada yang sulung. Apa yang ditakutkan oleh Yusuf? Ini kadang-kala juga menjadi ketakutan dalam setiap kehidupan kita. Manusia berpikir yang utama harus yang sulung, yang kedua itu ya tidak diharapkan, tidak dipandang. Tetapi ini mari kita mau melihat yang tidak dipandang, yang tidak dihargai, dan yang tidak dilihat oleh manusia. Allah mau menunjukkan satu bibit. Allah ingin menumbuhkan satu tunas kehidupan bahwa melalui kehidupan mereka akan menjadi satu bangsa yang besar. Bangsa yang rendah hati. Bangsa yang mau menjadi berkat bagi setiap orang dalam kehidupan mereka. Dan mari kita melihat bahwa apa yang dicari oleh Yusuf. Apa yang dicari oleh Yusuf bersama dengan anak-anaknya. Mereka sudah memiliki segalanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memiliki jabatan. Status sosial ada dalam setiap kehidupan mereka. Tapi satu hal, berkat dari Tuhan yang mereka inginkan. Berkat dari Tuhan inilah yang menjadi pelengkap dalam kehidupan Yusuf bersama dengan anak-anaknya yang selama ini ya tidak dapatkan. Berkat dari Tuhan inilah menjadi satu jaminan untuk mereka juga bisa menjadi berkat bagi setiap orang-orang dan bagi bangsa yang ada di luar sana. Ini yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena apa? Yusuf mengajarkan kepada anak-anaknya dua takut akan Tuhan. Hidup memiliki kasih yang memang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Sekarang bulan Pelkes, bulan pelayanan bagi GPIB. Otoritas dan kehendak Allah tidak bisa dikungkung menjadi satu persekutuan hanya di kota besar. Melalui bulan Pelkes, berkat dan kuasa Tuhan juga terjadi dan nyata bagi saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di batas-batasan. Bagaimana mereka juga bisa menikmati berkat Tuhan. Dan ketika mereka akan menikmati berkat Tuhan yang Allah mau bahwa bagaimana kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Seturut kehendak Tuhan seperti pembacaan firman Tuhan, kasih dan berkat terpadu. Kasih Allah bagi mereka. Maka berkat itu juga akan nyata ketika mereka benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita, GPIB, bukan hanya di kota-kota besar supaya mereka mendapatkan berkat yang luar biasa, tetapi juga bagaimana mereka yang ada di pedesaan. Itu yang juga menjadi bagian dalam kehidupan, itu karena tanggung jawab kita saat ini. Mari kita bersama-sama menjadi berkat bagi saudara kita, menjadi berkat bagi setiap orang. Mintalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan kita dengan berkat yang sungguh luar biasa. Berkat kerendahan hati, berkat hidup takut akan Tuhan, berkat mau menuruti apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Itu menjadi berkat yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah diberikan oleh siapapun. Dan ketika kita menjadikan satu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita, dengan kasih kita kepada Tuhan, dengan kasih kita kepada sesama, maka itu menjadi satu perpaduan yang luar biasa dan indah, yang tidak akan pernah dimakan oleh usia dan waktu. Perjalanan pelayanan GPIB, mari kita bersama-sama menjadikan satu harapan, memberikan satu ruang yang memang benar-benar mau memperlihatkan bagaimana berkat Tuhan, kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hadir sebagai gereja Allah, baik di kota, baik di perbatasan, baik di pelosok-pelosok desa, itu juga kita menjadi berkat bagi setiap orang dalam setiap kehidupan kita. Jadikanlah apa yang diharapkan oleh Yusuf bersama dengan anak-anaknya. Ia minta kepada Yakub berkat dari Tuhan, dan semuanya akan terlengkapi dan tercukupi dalam setiap kehidupan mereka.
kasih Tuhan boleh berpadu dengan kasih kita. Ketika kita tulus, ketika kita murni, ketika kita setia melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.